Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan channel kami. Kami doakan teman-teman YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Di weekend kali ini mungkin teman-teman YouTube semua baru saja pulang dari liburan tahun baru ya, di tahun 2023 ini. Nah, sebenarnya ini sudah banyak dibahas di channel-channel lain ya. Nah, cuma ini kita mau mengulas atau mereminder, atau mungkin saja teman-teman YouTube semua baru mempunyai mobil dan baru menemukan tema ini atau topik ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung konsumsi BBM yang benar. Nah, selama ini kan itu menjadi perbincangan ya, kalau misalnya kita ketemu teman atau misalnya mobil kita direntalkan, disewakan gitu ya. Nah, seringkali konsumen yang akan menyewa mobil kita itu tanya, berapa sih konsumsi kendaraan kita? Nah, banyak ditemui kejadian di lapangan itu beda-beda ya, mobil sama, tahun pembuatan sama, cc sama, tapi average-nya konsumsi BBM-nya itu berbeda. Nah, itu bagaimana sih yang benar mengetahui konsumsi BBM itu bagaimana caranya? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung yang benar konsumsi BBM kendaraan roda 4 kita. Apalagi sekarang kan isunya sedang BBM naik ya. Nah, itu dirasa mungkin penting untuk mengetahui berapa sih aslinya konsumsi BBM kendaraan kita ini. Apakah termasuk mobil yang irit? Apakah termasuk yang mobil yang hobi untuk silaturahmi ke SPBU gitu ya. Kita akan ulas di video kali ini, kita akan kasih tahu, kita akan berbagi bagaimana cara menghitung yang benar konsumsi BBM kendaraan kita. Saat ini kita berada di Toyota Avanza tahun pembuatan 2020 ya. Kebetulan ini yang manual. Nah, bagaimana sih caranya kalau kita akan menghitung konsumsi BBM mobil kita? Tentunya cara yang benar itu bagaimana? Nah, kita fokus pada tampilan odometer ya di kendaraan kita. Nah, di sini. Nah, ini ada dua tombol, ya kan? Kita gunakan tombol yang sebelah kanan ini. Nah, di situ ada yang atas sendiri itu tampilan jam ya. Kemudian sisi kiri itu kondisi BBM kita. Kemudian simbol dari SPBU itu ya. Kalau segitiganya di kanan berarti untuk tangki mobil ini posisinya ada di kanan. Nah, kemudian kita fokus di angka yang ada di bawah. Di sini tertulis 46.902 km. Jadi mobil ini sudah menempuh jarak di 46.000 sekian. Nah, bagaimana sih cara menghitung untuk konsumsi BBM kita? Nah, ini tinggal dipencet ya teman-teman. Nah, tertulis di situ AVG ya, atau average 13,2 km per liter. Nah, ini seringkali dibuat acuan buat teman-teman YouTube semua. Jadi ketika akan menggunakan mobil untuk mengetahui konsumsi BBM-nya, nah, mereka berpacu pada angka ini. Sehingga setiap mobil itu akan ditemui yang berbeda-beda untuk angkanya. Meskipun kendaraan, tahun pembuatannya, kemudian cc sama, nah average-nya akan berbeda-beda. Ada banyak faktor ya. Jadi mulai dari perilaku pengguna mobil tersebut, kondisi jalan yang dilewati, kemudian juga jarak tempuh ya, itu berpengaruh terhadap hasil average mobil kita. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas apakah kira-kira ketika kita melihat average ini sudah benar mewakili atau menginformasikan kondisi mobil ini dalam mengkonsumsi BBM. Nah, ternyata itu belum
bisa untuk mewakili apakah konsumsi BBM-nya itu senilai itu ya. Jadi ini bukan angka yang bisa kita jadikan acuan teman-teman. Kemudian bagaimana sih caranya ketika kita akan mengetahui yang benar? Berapa sih kendaraan, berapa sih konsumsi BBM ini? Nah, ini caranya teman-teman. Kita nggak bisa kalau hanya melihat average secara langsung di mobil ini. Caranya itu mobil ini harus kondisi kosong ya. BBM-nya kondisi kosong. Kemudian kita isi full tank. Ya, kita isi full tank. Jadi misalnya kita akan melakukan perjalanan jauh ke luar kota. Nah, itu kesempatan buat teman-teman YouTube semua untuk mengetahui berapa sih realnya konsumsi kendaraan kita. Sebelumnya kita harus catat nih teman-teman, berapa sih kondisi kilometer kita sebelum kita mengisi BBM dan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi kita catat dulu. Misalnya nih ya, 46.902 km. Kita catat, kemudian kita isi full tank. Ya, kita isi full tank, baru kita melakukan perjalanan. Misalnya kalau posisi kita dari Jember nih ya, Kabupaten Jember, kita perjalanan ke Surabaya. Jadi sebelum berangkat kita perlu catat nih teman-teman kondisi kilometer mobil kita. Misalnya ini 46.902. Ini kita posisi ada di kota Jember ya teman-teman. Nah, kemudian kita asumsikan kondisi kendaraan kita ini posisinya kosong untuk BBM-nya. Kemudian kita isi, misalnya diisi sebanyak 15 liter misalnya ya, 15 liter. Kemudian kita perjalanan menuju ke kota Surabaya. Dari Jember ke Surabaya itu diperkirakan sekitar 200 kilo ya, sekitar 200 kilo. Nah, 46.902 berarti kalau ditambah 200 menjadi 40, sebentar, 47 100 kilo lah ya, sekitar 47-100 kilo. Nah, 47-100 dikurangi 46 ketemu 200. Nah, 200 inilah yang nanti kita bagi tadi saat kita mengisi di Jember itu 15 liter. Nah, itu ya. Jadi 200 dibagi 15 liter untuk premiumnya atau BBM-nya, jadi ketemu sekitar 13. Nah, itulah teman-teman angka realnya perjalanan kita dari Jember ke Surabaya untuk konsumsi kendaraan ini kepada BBM atau pada BBM-nya itu sebesar 13 km per liter. Dengan kondisi jalan itu tidak macet, kemudian tanjakan turunan itu juga pengaruh teman-teman. Nah, jadi itu ya cara kalau misalnya kita akan menghitung konsumsi BBM kendaraan kita, dengan cara pertama kita harus catat dulu sebelum berangkat berapa sih statnya, kondisi kilometer mobil kita. Kemudian kita isi berapa sih untuk pengisian BBM-nya berapa liter. Nah, kita catat. Kemudian ketika sudah sampai di kota tujuan, nah dari angka awal menuju angka tujuan nanti kita kurangi berapa selisihnya, kemudian dibagi konsumsi BBM kendaraan kita. Jadi misalnya kita mengisi di awal itu 15 liter. Nah, jadi selisih dari trip kita, perjalanan kita dari Jember ke Surabaya dibagi berapa liter kita mengisi BBM. Nah, baru ketemu konsumsi BBM kendaraan kita itu berapa. Jadi itu ya teman-teman YouTube semua. Jadi jangan salah paham, bukan berarti angka average di sini itu bisa menjadi acuan pasti. Jadi itu tidak benar ya. Cara yang benar adalah dengan cara kita mencatat berapa kondisi kilometer awal kendaraan kita sebelum digunakan. Kemudian kita isi penuh untuk BBM, kita kurangi selisihnya trip A ke trip B, kemudian dibagi
berapa liter kita mengisi BBM sebelum kita sampai ke tujuan, baru ketemu average-nya itu berapa teman-teman. Jadi itu ya teman-teman YouTube semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.